Gue tuh ngeliat sama anak-anak muda zaman sekarang tuh hobi banget baca buku gitu ya. Dengan membaca buku, dia punya koleksi buku, dia ngerasa kayak oh I'm somebody, terus I'm super productive, I'm super smart gitu. Tapi ujung-ujungnya ya gitu-gitu aja hidupnya gitu loh. Yeah. Kalau misalkan secara verbal gue kasih tahu agak susah. Tapi ada satu diagram yang kasih tahu bahwa pengetahuan itu cuma dots. Seberapa ngaruh sih lu baca buku, terus habis itu mempengaruhi kinerja lu pada saat di... Dari mana lu konsumsi informasi, lu berasa lu pengetahuan lu nambah gitu. Oke. Padahal ada tahu dan mengerti ya. Karena muda itu cuma sekali. Karena kita nggak tambah muda. Agus Leo Halim. Aduh, gue terima kasih banyak nih lu udah mau mampir ke Muda Cuma Sekali channel kecil ini ya kan. Saya juga mau terima kasih ke Bapak Muda Cuma Sekali memberikan saya platform ini loh. Gak banyak loh yang undang saya loh. Jadi Serius loh? Saya sangat terharu loh. Serius lu para YouTuber gila lu nggak ngundang orang ini lo gila lo. Gue ini dari dulu ngefans lo sama dia lo. Karena lu salah satu orang yang menyadarkan gue tentang NFT. Gue ngeliat Oke. TikTok lo Oke. itu ngomongin tentang gambar JPG dijual ratusan juta. Gitu. Kok bisa ya? Gitu Iya, ya? itu waktu itu di bulan Juli atau Juni gue lupa. Oke. Ya kan itu gue baru balik dari Bali, terus ngomongin tentang NFT, gila jualan gambar bisa ratusan juta tuh. Akhirnya gue kenal OpenSea dari lo. I see. Gue terima kasih banyak loh. Jadi gara-gara itu lu dapet duit ya? Oh, walaupun Porto merah ya. Porto Per hari ini, merah ya. per hari ini, kita per hari ini, merah per ya. hari ini kita ngobrol Oke. merah. Oke, gue jadi sebenarnya gue manggil lu tuh Agus apa Leo sih? Gue lebih Apa aja sih yang apa lebih nyaman aja sih? ya? Gue Leo aja kali ya. Buat lebih nyaman ya. Lu bintangnya Leo nggak? Di Agustus. Oh, iya, bintang gue Leo. Oh, sama kita. Oke. Lu siap. Agustus? Aku Agustus. Tanggal berapa ya? Makanya namanya gue Agustus kan. Oh, iya. Lu tanggal berapa yo? Oh itu secret dong. Oh, secret ya. Maksudnya gue mau kirim kue lebaran kali aja ada yang follow lu. Bener ya juga, kan? bener juga. Oke. Nah, hari ini gue pengen ngebahas tentang buku, ya kan, baca buku. Karena kan sekarang ini lagi rame banget tentang orang-orang yang suka baca buku kayak self development dan Right. juga YouTube lu kan ngebahas tentang ada beberapa yang review buku juga nih. Right. Dan gue pengen sebenarnya mau ngasih tahu kepada anak-anak muda apakah memang bikin bikin buku, maksudnya baca buku itu bikin sukses apa enggak. Tapi sebelumnya I see. mungkin bolehlah kenalin dulu seorang Agus Leo ini yang luar biasa gurih lah, manusia gurih. Kenalin ya silakan ya. Ini Pak Ogut emang pintar sekali berbicaranya. Jadi makanya beliau itu sukses sekali orangnya ya. Bacot. Itu pertama. Hai semuanya, nama gue Agus Leo Halim. Buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu. And gue bikin YouTube itu di 16 Desember 2020. Dan kebetulan beberapa konten gue yang viral itu ngebahas buku. Dan gara-gara itulah gue mempunyai privilege untuk akhirnya diundang sama Pak Ogut. Bacot sekali, memang lu handal gitu. Lu harus tahu ya, Agus Leo Halim ini mulai bikin konten di Desember 2020 kan? 16 Desember 2020. 2020 ya kan. Sekarang subscribers udah 240 ribuan Yeah. ya kan. Yeah. Gua bikin konten dari 2018 Oke. bulan Mei. Oke. Ntar lagi ke balap. Oke, siap. Jadi memang lu cocok sekali diundang ke sini ya kan. Untuk gua belajar lebih banyak. Oh, benar juga, benar juga. Kita saling belajar, saling belajar. Abis ini coaching gue ya. Siap. Oke, so gue mau tanya sih sama lu, kenapa sih awalnya lu bikin YouTube itu ngebedah buku gitu? Karena basically waktu di zaman tahun Desember 2020 itu ya, gue pikir sih belum banyak orang yang ngebedah buku ya, masih sedikit Right. lah. Nah sekarang baru mulai menjamur nih, yang ngomongin membedah buku. Dasarnya itu lu bikin tuh gara-gara apa sih? Jadi sekedar konteks dulu ya buat agak ngelebar dikit, toh juga ini podcast ya, jadi buat orang Yeah. tahu the whole picture ya. Jadi pertama itu gue buat YouTube gue itu dengan kepentingan gue mempunyai suatu produk teknologi namanya Linkit, lnk.id. Di mana itu adalah website builder kayak Linktree, tapi apapun yang Linktree Pro kasih bayar, di Linkit gratis. Oke. Nah karena tidak mempunyai uang, akhirnya gue harus melakukan promosi marketing kan yang Ya. sangat ekonomis. Betul. Akhirnya gue menjadikan gue sebagai kreator. Oke. Jadi dari sana konteksnya adalah gue berasa kreator itu susah, nggak mungkin kemana-mana gitu. Kalau misalnya gue cuma berasa oke, gue pokoknya bikin YouTube video gitu. Gue bikin peraturan palsu di mana gue ini kreator yang harus menghasilkan 100 video dalam 200 hari. Oke. 2 hari sekali. Itu konteksnya tuh. Sambil berjalan dari 16 Desember 2020 sampai ke Februari, gue berasa traction gue kurang. Oke. Nah, dari sana gue coba melakukan cross platform dari TikTok ke YouTube, tapi nggak berhasil juga. Oke. Di TikTok, pas gue nge-live gue nanya gitu kayak apalagi yang bisa gue sharing di YouTube ya buat mengangkat gue punya YouTube gitu loh.
ada salah satu komentar bahwa Kak bahas buku aja karena kebetulan gue punya background ada buku gitu loh. Oke. Dari sana komentarnya dia gue berasa tapi buat apa gue bahas buku, kayaknya buku itu buat kalian baca bukan buat bahas gitu kan. Betul. Justru kayaknya bakal sangat ironis sesuatu yang dibaca malah dibahas secara mulut gitu, harusnya secara mata doang gitu kan. Nah dari sana tapi dia komentar gitu loh, Kak saya tinggalnya di Papua dan nggak semua orang mempunyai akses kayak kakak. Oke. Itu hits me gitu loh. Kayak seakan-akan aksi sosial gue keluar nih gitu. Kayak oke, mungkin ada konteks di mana gue meninggalkan gue punya idealisme, gue masuk ke buku gitu. Nah gue cobalah di buku. Nah jadi kalau ditanya spesifik kayak apa yang membuat gue akhirnya ngebahas buku, itu pure accidental dari gue punya interaksi di TikTok Live. Oke. Sebelum lu bahas buku, lu ngebahas apa yo yang lu bilang gak ada traction itu? Kreator. Bahas tentang edukasi kreator. Edukasi kreator kayak gimana caranya kita bisa dealing sama klien. Oke. Gimana caranya kita bisa buat red card. Gimana caranya kita bisa dapat followers 10.000 di Instagram. Hal generik seperti itu. I see. Nah, lu ngomongin berarti ada orang yang minta lu untuk ngebahas buku dan di belakang lu ada buku banyak gitu kan? Iya. Yang pertanyaan gue adalah, lu suka baca buku? Suka baca buku, suka. Suka banget. Suka banget. Lu dari kapan baca buku dan buku apa yang pertama kali lu baca coba? Kalau misalkan ngomongin dari kecil, Kecuali komik ya? Oh, nggak, Kecuali itu komik nggak dihitung jadi Gue dari juga kecil. nonton Shaman King, baca gue juga. Oke. Jadi dari kecil nggak dihitung ya? Ya. Pokoknya selain komik aja. Oke, jadi gua kalau ngomongin pertama kali benar antusias banget baca sesuatu yang self development gitu, itu mungkin pas gua masuk industri kerja 2010-2011. 2010-2011. Ya, pertama itu gue lupa nama bukunya apa, tapi ngomongin properti. Ngomongin properti. Oke, 2010-2011 kerja ngomongin properti. Properti Oke. itu gue butuh tahu gitu, kayak properti itu bisa ngapain aja gitu. Oke. Jadi kalau ditanya buku pertama kali yang benar-benar gue mempunyai antusiasme gue beli untuk gue baca adalah itu. Oke. Terus selanjutnya lu baca buku-buku apa lagi? Ya sambil berlanjut, layaknya anak-anak umur 20-an, berasa bahwa gue butuh develop, gue punya keterampilan kan. Ya mulailah self development. Buku self development pertama yang lu baca apa? Selain properti ya? Yang paling generik, gue rasa semua orang di sini baca Rich Dad Poor Dad. Oke. Kayak semua orang kayak berasa kayak gue pengen nih kayak jadi ayah kaya gitu kan nih. Oke. Jadi pengen generik gitu. Si Robert Kiyosaki ya? Robert Kiyosaki. Oke, gue baca buku itu SMP bro. SMP bahkan ya? Dikasih sama bapak gue katanya. Oke. Soalnya kalau nggak dibaca bukunya gue nggak boleh dapet jajan katanya. Oke, siap. Iya oke. Nah Bapak lu unik juga ya? bapak gue unik emang. Non fungible bapak gue. Bener juga. Bapak gue non fungible. Bener juga. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, apakah menurut gue ya karir lu yang sekarang nih, selain selain lu mereview buku ini, dari mulai bisnis link.id ya kan, terus abis itu gue ngomongin link.id kan, Ya boleh, Linkit juga boleh. Linkit, terus abis itu YouTube lu sekarang, terus abis itu lu nanti mau membuat sebuah platform edukasi juga ya kan, itu apakah ada ngaruhnya dari baca buku? Ada ngaruhnya ya? Ya karena ya orang banyak yang baca buku berharap sukses bro. Kalau yang orang-orang ngomong confirmation bias itu bahasanya cocok logi, mencocok-cocokkan. Oke. itu kayak di apa buku Thinking Fast Thinking Slow ya, confirmation bias ya. Exactly. Oke, Dimana lu bener, mencari teman. kecenderungan untuk mencari narasi untuk membenarkan lu punya aksi. Ya. Ya. Yes, menurut gua ada hubungannya sih gara-gara gua punya kegiatan membaca buku, akhirnya trickle down effect ke aktivitas gue yang sekarang. Oke. Seberapa ngaruh sih lu baca buku terus habis itu mempengaruhi kinerja lu pada saat di pekerjaan? Maksudnya gini, aplikasinya tuh gimana yo gitu loh. Karena gue tuh ngeliat sama anak-anak muda zaman sekarang tuh hobi banget baca buku gitu ya. Karena sekarang banyak banget kan kreator-kreator yang review buku ya kan, minimalism, terus kerjanya baca buku di warung kopi, bukan di warung kopi, di coffee shop gitu. Ya coffee shop actually warung kopi ya kan. Terus habis itu dengan membaca buku, dia punya koleksi buku, dia ngerasa kayak oh I'm somebody, Right. terus I'm super productive, I'm super smart gitu. Tapi ujung-ujungnya ya gitu-gitu aja hidupnya gitu loh. Iya. Gak berubah. Gitu. Ya. Itu bahkan ada yang di Amerika bahkan ada yang bikin jargonnya gitu, di mana itu illusion of progress gitu. Apa tuh illusion of progress? Dari mana lu konsumsi informasi, lu berasa lu tuh informasi tersebut pengetahuan lu nambah gitu. Oke. Padahal ada tahu dan mengerti ya. Apa tuh bedanya ya? Boleh dijelasin? Kalau komentar gue, kayak tahu bahwa ya gue tahu gitu kan. Gue tahu ada confirmation bias. Mengerti, memahami, itu bener-bener lu udah
bisa connecting dots sendiri gitu. Jadi menurut gue informasi itu adalah dots-dotsnya. Pengetahuan itu lu bisa connecting the dots. Oke. Di mana lu butuh eksekusi gitu. Nah jadi kalau ditanya ke gue terhadap fenomena anak-anak muda ini suka berasa dirinya intelektual gara-gara dia udah baca buku Rich Dad Poor Dad. Menurut gue sangat bisa diberikan empati ya, karena menurut gue sangat human buat ngerasa itu gitu. Karena ya kita yang nggak tahu apa mendadak tahu ya berasa gue bisa nih gitu. Oke. Tapi kan kita nggak tahu ternyata ada aksi-aksi lainnya yang membuat kita bener-bener ngerti gitu. Tahu aja nggak cukup gitu, ngerti juga butuh gitu kan. So itu sih komentar gue terhadap fenomena anak-anak 20-an ini. Iya, karena gue ngeliat tuh, gue cukup sedih ya kayak anak-anak zaman sekarang baca buku terus akhirnya kena Daniel Kruger effect kalau nggak salah. Iya, Denning Kruger effect ya. Denning Kruger effect. Yang dimana dia habis tahu segalanya tuh langsung beng. Iya. Langsung ibarat kata kayak ketemu temennya nih, gue yang paling pinter nih, berasa baru baca buku Rich Dad Poor Dad tuh udah berasa lulusan MBA dari Harvard gitu kan. Iya benar. Enggak gitu bro, lu harus mengumpulkan aset gitu kan. Disalahin temannya dan lain-lain gitu loh. Rumah itu bukan aset bro, lu ngerti ya gitu. Benar, rumah itu bukan aset ya kan. Karena cuma memberikan capital gain ya kan. Karena aset itu hanya memberikan cash flow yang sebenarnya kan kayak gitu. Nah, itu sebenarnya gue miris sih. Makanya gue tuh mendingan orang tuh baca buku sedikit, ya kan? Ini setuju nggak ya lo? Mendingan daripada lu banyak-banyakan baca buku self development. Tapi menurut gue mendingan lu baca buku self development gak sebanyak itu, tapi memang itu yang lu butuhkan saat ini gitu loh. Right. Gimana? Kalau lu baca buku asal atau gimana? Iya, ini ada beberapa orang juga yang agak kontras ya view-nya sama gue gitu. Dimana kalau gue komentarnya, lu baca buku tuh sebanyak mungkin, tapi lu skim. Oke, skim itu maksudnya apa tuh? Skim itu ya lu baca cepat. Oke. Dimana banyak banget tuh yang bilang kenapa harus baca cepat gitu. Oke. Tapi komentarnya gue adalah buku tuh banyak banget di dunia gitu. Yes. Terakhir gue Google kalau nggak salah ada 120 juta buku kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong, kalian di bawah. Nah dari sana nggak mungkin kita konsumsi itu pas kita hidup kan? Nggak mungkin Pak. Ya kan? Nggak mungkin. Karena Bill Gates yang bisa dibilang anomali aja, dia klaim dia cuma 50 gitu per tahun gitu. Per tahun. Dimana kalau kita hidup 60 tahun, 60 kali 50 cuma 3.000 doang gitu kan. Nah dari sana menurut gue mendingan kita skim aja secepat mungkin. Terus kalau misalnya kita bisa audit mana aja yang beneran cocok sama kita, ya kita bakal fokus ke buku tersebut gitu. Jadi gue berasa akan overrated. Overrated bahasa Indonesia apa ya? Nggak tahu gue. Oke. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Akan sangat Overwhelming kali ya. Oke, itu bahasa Inggris juga bro. Iya. Overwhelming melelahkan. Ya poinnya gue adalah akan sangat overrated kalau misalkan kita baca buku banyak banget gitu. Lebih bagus menurut gue, lu baca buku top 10 books buat lu, tapi berkali-kali. Sampai lu akhirnya memahami gitu. Berkali-kali ya? Menurut gue no shame sih untuk rereading a book gitu. Dan itu juga menurut gue ada stigma aneh juga tuh bahwa rereading a book kayak sesuatu yang aneh. Itu kan udah baca bro gitu. Tapi mungkin pas gue baca di chapter ini di kehidupan gue sebelumnya atau konteks gue di tahun 2012, gue mungkin nggak dapet gitu. Tapi di 2020 gue baru dapet gitu. Dan juga ada stigma negatif kayak misalkan ya baca cepat atau baca buku banyak itu sesuatu yang negatif juga gitu kan, bahwa lo harus memahami gitu. Tapi di otak gue, kalau misalkan gue susah kayak per paragraf susah, per chapter susah, ya gue bisa move on kan, kayak kita konsumsi konten gitu. Betul. Kan menurut gue buku itu basically konten gitu, tapi dalam konteks teks. Jadi hal seperti itu yang gue bisa bilang gue punya advice ke orang-orang yang pengen membaca bukunya itu lebih efisien lagi dan efektif sih. Oke, jadi lu baca buku banyak tapi di skim ya? Di skim, ya. Baca cepat kayak gitu ya? Dan gue audit mana aja yang menurut gue bener-bener impactful buat gue baca lagi gitu. Dan itu yang gue fokus. Tapi itu nggak applicable buat thinking fast, thinking slow sih. Nggak bisa dibaca cepat soal itu buku. Iya. itu bahasanya udah kayak lu baca jurnal sih. Nah komentar gue kalau misalnya itu nggak cocok buat lu, move on. Ya gue baca cuma setengah sih. Gue udah kayak anjir pusing. Udah fontnya kecil-kecil ya kan, paragraf rapat-rapat kayak gitu. Nah terus kan tadi lu ngebahas satu hal yang menarik menurut gue. Tahu dan mengerti. Ya kan? Kalau perbedaannya apa sih antara tahu sama mengerti yang lebih detail penjelasannya? Karena gue nggak pengen anak-anak muda yang nonton video ini tuh dia cuma tahu doang, tapi nggak mengerti. Gimana caranya lu bisa mengaudit diri lu? Gue ini baru tahu nih buku atau sudah mengerti nih buku yo? Iya. Pertama
knowing itu kan knowing dan understanding ya. Yes. Maksudnya mungkin kalau di Inggris kan orang lebih dapat gitu kan, kayak I know you and I understand you. Itu kayak dua hal yang berbeda banget tuh ya. Kayak kontras banget kan. Nah, itu satu. Kalau misalkan secara verbal gue kasih tahu agak susah. Tapi ada satu diagram yang kasih tahu bahwa pengetahuan itu cuma dots. Oke. Dimana lu understanding atau lu punya knowledge itu adalah pas gimana lu tahu gimana cara connecting the dots gitu. Jadi praktisinya berikutnya apa nih kalau misalkan lu beneran pengen memahami sesuatu konsep yang lu belajar dari buku gitu. Ya. Lu harus walk the talk kan. Betul. Dimana itu ya tanda kutip yang susahnya gitu. Tahu informasi kan konsumsi informasi doang kan. Mengaplikasikan informasi tersebut ke kegiatan sehari-hari lu yang susah kan. Betul. Contoh orang-orang ada satu buku yang populer banget di 2018 bahkan sampai sekarang sih, Atomic Habits. Atomic Habits gue tahu. Ya, di mana orang-orang berasa udah baca buku itu ya dia benar-benar produktif banget orangnya. Oke. Nah, tapi kan susah kan untuk kita membangun kebiasaan tersebut kan. Nah, Betul. hal seperti itu menurut gue gimana caranya kita benerannya mengaplikasikannya itulah yang ngebedain tahu dan mengerti gitu. I see. Mungkin gue bisa kasih contoh sama pengalaman gue ya. Jadi dulu tuh gue ngerokok di tahun 2000, mulai dari tahun 2007 lah sampai sekarang ya kan. Waktu itu gue nge-gym ya kan. Terus gue mau memutuskan untuk berhenti ngerokok ya. Akhirnya gue baca buku yang gambar roda itu namanya The Power of Habit. Lu pernah tahu Ada nggak sih? yang ada tikusnya kan. Ada tikusnya ya kan. Dan gue baca di buku itu bahwa habits itu tuh kayak pattern. Yeah. Yang dimana kalau misalnya lu merubah pattern tersebut di satu sisi, itu lu harus cut. Gue tuh lupa gimana ya kan. Nah akhirnya setelah di cut itu dari buku tersebut bilang lu harus change sama something yang ujung-ujungnya memberikan sensasi lu mirip-mirip kayak gitu loh. Gue lupa detailnya ya karena itu udah bertahun-tahun yang lalu. Akhirnya gue aplikasiin itu buat berhenti ngerokok. Right. Jadi patternnya gue stop. Jadi contoh kayak waktu gue mau berhenti ngerokok tuh, gue ke klub waktu itu. Gue bilang ini hari terakhir gue ngerokok. Akhirnya gue ngerokok 3 bungkus, walaupun gak habis. Nah akhirnya semua gue buang ke pintu tol, bukan di pintunya ya, di tong sampah ya, di tong sampah dari mulai korek Zippo, rokoknya dan lain-lain yang bikin gue keinget tentang rokok gue jual, gue buang. Terus habis itu gue ganti. Setiap gue ada insting pengen ngerokok, gue ganti permen, I see. ya kan? Dan Oke. itu works. Gue sampai sekarang berhenti ngerokok, cuman nge-vape ya. Cuman nge-vape. Ini gue nge-vape gara-gara setelah berhenti ngerokok 5 tahun. Oke. Dan dibilang ini lebih safe. Ya, Oke. kan? Ya udah gue nge-vape lagi. Oke. Nah, pertanyaan kapan lu bisa berhenti vape kan? Oh ini gue bisa berhenti vape lagi, tinggal gue nentuin kapan maunya dan Kapan gue maunya. ulangin lagi cara yang lama kayak Oke, gitu. ya. Dan gue sih bikinnya permen sih, permen itu bener-bener ngaruhin banget gue bisa berhenti gitu. Kayak Yupi kayak gitu ya. Yupi boleh placement di sini. Tapi gue piggyback kalau lu punya poin ya, gue echoing aja sih, itu juga berkorelasi yang lu bilang tadi thinking fast and slow sih. Jadi dimana menurut gue kalau misalnya tahu itu adalah thinking fast-nya lu gitu loh. Ya. Itu otak sistem 1 lu Sistem dimana lu tahu ini gitu loh. Tapi untuk lu memahami, kayak lu mencoba mengelaborasi itu tuh apa, ya lu harus mikir kan pakai otak sistem 2 lu. Betul. Jadi menurut gue itu juga terkorelasikan sama yang lu bilang thinking fast and slow sih, terhadap gimana caranya bedanya tahu dan mengerti. Oke, buat yang nggak tahu thinking fast, thinking slow, jadi ada di bukunya Daniel Kahneman ya kan, itu buku yang gue nggak rekomendasiin baca sih. Iya. Kalau lu tidak benar-benar pengen belajar ya, karena satu fontnya kecil-kecil, paragrafnya rapat-rapat, bahasanya bahasa riset. Iya, ya kan. Tapi kalau misalnya lu tahu hal tersebut, lu bisa benar-benar memprogram otak lu ulang gitu kalau menurut gue ya. Jadi di dalam buku Daniel Kahneman itu ada sistem 1, sistem 2. Sistem 1 tuh ibarat kata kayak respon cepat untuk kayak bertahan hidup. Contoh kayak si Leo gue lempar bola, terus langsung dia menghindar, itu sistem 1. Sistem 2 tuh ibarat kata kalau kita bilang di psikologi adalah prefrontal cortex yang dimana itu lu ya berpikir logika, kayak gue lagi nanya Leo ini, gue mikir nanya apa lagi ya selanjutnya kayak gitu. Nah di situ gue belajar juga untuk berhenti ngerokok. Sistem 1 ini sebenarnya bisa di reprogram dengan sistem 2 ini dengan cara pada saat lu mau ngelakuin suatu hal yang menjadi kebiasaan lo, lu stop dulu, lu sadarin, oh gue lagi ngelakuin ini, lu kasih suatu kebiasaan yang baru, nanti sampai beberapa lama waktu kebiasaan itu akan langsung berubah. You got it. Betul nggak sih? Luar biasa. Mohon maaf nih. Itu kalau di cut bagus tuh. Tolong ya video editor ya, nanti tolong di cut itu. Oke. Nah, selanjutnya mungkin gue mau nanya rekomendasi buku buat anak muda sih ya. Maksudnya di anak muda zaman sekarang, gue kasih rekomendasi buku 3 lah. Oke. Lu juga kasih rekomendasi buku 3 buat anak muda baca. Lu dulu dong. Gue dulu ya. Lu dulu. The best book I ever read ya. Oke. Dan nggak seberat Thinking Fast, Thinking Slow atau The Art of Not Thinking Clearly ya. Oke. Yang pertama, Who Moved My Cheese.
Oke. Itu buku legend sih. Premisnya apa tuh? Nah, itu buku tentang tikus. Ada 4 orang tikus. Tentang tikusnya itu tuh mencari keju. Nah 2 orang tikus ini tuh pekerja keras, dua orang tikus ini tuh tukang ngeluh. Nah di buku itu ngajarin, dari cerita si tikus itu ngajarin bahwa lu jangan meratapi nasib saat ini dan jangan nyalahin faktor eksternal dari luar. Itu penting banget buat anak muda. Kenapa? Karena ya gue masih ngeliat anak muda masih nyalahin privilege, nyalahin bapak gue nggak kaya, nyalahin ya HP mau bikin konten HP gue jelek, kentang gitu. Padahal dengan lighting yang bagus pun masih oke untuk jadi konten kan. Itu yang pertama. Who move my cheese? Yang kedua adalah 8 hours week. 4 hours work 4 hours work week. Tim Ferriss. Tim Ferriss itu the best. Itu the best. Itu yang membuat gue keluar dari kantor gue, bangke. 4 hours work week. Sama yang ketiga adalah 0 to 1-nya Peter Thiel. I see. Ya kan? Karena di situ gue 4 hour work week itu nunjukin bahwa kita tuh bisa loh dapetin uang banyak tanpa harus kerja seperti yang di kantor 9 to 5 gitu loh. Ada caranya gitu loh. Jadi dalam digital sekarang kalau misalnya lu nggak sukses sih, kalau menurut gue nggak sukses maksudnya versi lu ya, nggak bisa punya penghidupan yang layak sih, ya itu lu harus introspeksi diri sih. Itu di 4 hour work week. Sama yang ketiga Peter Thiel 0 to 1, gue paling suka yang dimana dibilang ngasih contoh si Amazon itu dulu awalnya cuman jualan buku, sampai akhirnya dia jual CD, jual ini. Ini untuk mematahkan buat teman-teman yang mau mencapai sebuah karya atau membuat sebuah karya tapi nggak fokus. Jadi kayak lu pasti pernah punya temen yo. Gue punya martabak, punya bengkel, punya jualan baju di Tanah Abang. Kayak tiga-tiganya itu nggak fokus, ya kan? Padahal Amazon aja mulai dari buku, jualan CD, lalu jualan apa sampai akhirnya besar. Itu sih 3. Who Moved My Cheese, 4 hours work week, sama si 0 to 1 Peter Thiel. 4 hours work week sama 0 to 1 I echo that sih. Itu dua sih yang gue bisa bilang buku bagus lah untuk dibaca. Bagus banget. Buku bagus banget. Versi lu dong, silakan. Kalau gue pertama adalah yang gue juga udah bahas di YouTube-nya gue, dimana yang gue bener-bener kayak kena abis itu adalah Anti-Fragile. Nassim Nicholas Taleb, dimana ini buat seru-seruan aja kali ya. Lu pas denger Anti-Fragile di otak lu apa? Gue nggak baca bukunya. Tapi nggak pas dulu denger kata itu, wording itu. Tidak rapuh kan? Tidak rapuh. Jadi kalau misalnya gelas jatuh, tidak gampang pecah lah kasarnya gitu. Gelas kalau jatuh pecah. Itu apa? Fragile. Kalau gelas jatuh nggak pecah? Anti-fragile. Nah, komentar dia kagak. Gimana tuh? Gue menarik nih. Okay. Itu bahasa Inggrisnya robust. Robust. Di mana ya terjadi karena gelas jatuh itu kan unexpected events kan. Unexpected events lu break. Unexpected events lu nggak break, itu lu robust. Antonimnya fragile, which is anti-fragile, unexpected things jatuh, lu melejit, eksponensial. Oke. Itu menurut gue menarik gitu loh. Dimana premisnya simpel sih sebenarnya. Dia contoh paling gampang adalah kita punya badan gitu loh. Kan sebenarnya stres kan. Waktu workout ya? Nah, kita di pas workout kita di-streskan kan. Betul. Nah, pas di-stress itu kita bukan mengecil kan, itu makin rapuh kan. Tapi kan kita punya sistem body malah membesar gitu kan. Nah, itu dikontekskan ke kita punya mindset gitu loh. Dimana kalau disimplifikasi semuanya, ya anti-fragile itu adalah stress is a privilege gitu. You have to seek stress in order for you to get gains. Gue setuju sih Pak. Gue setuju parah sih. Itu kayak J-curve itu ya kalau orang-orang bilang ya. Kok jadi J-curve? Karena kan stres kan dia turun. Habis itu mindset lo bisa naik lagi gitu loh. Oke, ya kayak apa sih bow effect gitu ya? Mungkin ya. Mungkin paham. Tapi gue ngerasain itu kalau dari gue J-curve kayak waktu gue buka ayam bakar bangkrut, uang tabungan dari kantor hancur semua, gue stres banget. Akhirnya malah ketemu ide baru dan akhirnya naik. I see. Gitu. Ya kurang lebih gitu. Kayak seakan-akan kayak stres itu sesuatu yang harusnya lu cherish gitu. Oke. Buku kedua ya buat gue ya yang gue mungkin nggak pernah ngomong di gue punya YouTube ya, coba gue pikir, atau di YouTube gue semua nggak apa-apa nih? Bebas. Karena gue sih nurut aja malu loh. Pengusaha kecil kayak gue mah gue nurut aja lah. Ya 4 hour work week kan lo udah ambil ya di genre itu ya. Salah satu 4 hour work week yang menurut gue juga mirip-mirip ke sana
Menurut gue ada buku companion namanya The War of Art. Sun Tzu bukan? Bukan, itu The Art of The War. Art of War ya. Itu Steven Pressfield. Ini menarik mungkin buat lu punya audience. Kenapa? Karena berhubungan dengan dunia kreatif. Oke. Di sana gue belajar bahwa kenapa cuma orang-orang kreatif doang yang mempunyai privilege untuk ngomong, sorry gue lagi ngamut ya, gue nggak bisa kerja nih hari. Oke. Kalau kita makro kan, emang kayaknya cuma orang kreatif doang yang bisa ngomong itu. Oke. Karena kita punya kerjaan seakan-akan intangible kan. Kita harus bener kayak mood banget baru jalan kan. Nah si Steven Pressfield argue, mungkin nggak lu ke dokter, lagi appointment, lu datang terus bilang, sorry gue lagi ngamut ya, gue nggak jadi operasi lu nih hari. Nggak mungkin. Nah di sana dia kasih tau gue, itu berarti bukan masalah kreatif atau nggak kreatif, itu masalah profesionalisme dan amatir. Oke. Itu ngehit ke gue gitu. Jadi the idea of writer's block, art block, itu semua tuh cuma on your head aja gitu. Yang sebenarnya terjadi adalah lu nggak mau ngelakuin suatu kreasi yang lu berasa jelek gitu. Oke. Tapi dia argue untuk lu menjadi bagus, lu harus melewati jelek dulu gitu. Oke. Dimana ada jam terbang kan gitu. Jadi hal itu yang kayak ngeklik ke gue, oh bener juga sih gitu. Jadi itu yang gue kena banget sih pas gue sebagai orang yang klaim gue kreatif gitu. Buku ketiga yang gue rasa untuk gue lihat anak-anak muda sekarang lagi demen banget yang namanya validasi segala macam ya. Ada bukunya Meditation by Marcus Aurelius. Uniknya buku ini adalah buku ini ada sebenarnya jurnal dari si kaisarnya Marcus Aurelius pas dia di kerajaan Rome. Rome ya. Nah harusnya nggak pernah intended untuk dipublikasikan, nggak punya intensi untuk dipublikasikan, tapi akhirnya dipublikasikan. Dan dia kasih tahu itu basically jurnal dia gitu. Dia kasih tahu bahwa dia punya keseharian seperti apa segala macam gitu. Premisnya adalah kayak tadi lu cerita bahwa orang kan mencari validasi nih secara eksternal kan gitu. Tapi at the end of the day cuma ada diri lu sendiri, internal gitu. Akan terkesan kayak negatif banget ya, kok dunia ini cuma single player game gitu bro. Tapi kalau misalnya kita beneran being objektif, kayak nggak mikirin emosi segala macam, ya emang kita sebenarnya cuma single player game kan. Ya. Gua adalah gua, lu adalah lu. Betul. Gitu. Lu in a way walaupun kita kenal, tapi lu masih eksternal buat gua kan. Setuju. Dan lu punya aksi mungkin bisa mengecewakan gua gitu. Tapi masa gua membiarkan seseorang yang eksternal mempengaruhi gua punya emosi gitu. Betul. Kayak terkesan kayak ekstrim banget gitu kan. Kayak anjir kok gitu gue harus jadi stoik gitu kan. Tapi itu membuat gue at least untuk gue tahu ini punya pembelajaran. Membuat gue jadi bisa jaga ekspektasi gue aja sih. Jadi untuk gue menahan amarah dan segala macam lebih mudah lah. Dimana ternyata ya emang semua orang mempunyai kepentingan masing-masing. Betul. Jadi gue bisa bilang 3 buku itu sih menurut gue, dari Anti-Fragile, The War of Art, sama Meditation by Marcus Aurelius. Oke, buat lo yang nonton, kalau misalnya udah ada yang baca buku itu, coba tulis di komen lu sukanya di bagian apanya ya. Siap. Oke, Agus Leo Halim, Yes. my master. Oke. Thank you banyak udah datang ke podcast Muda Cuma Sekali ya. Ini sekali lagi ini suatu privilege juga. Ini menurut gue luar biasa banget Pak Ogut memberanikan diri untuk DM gue, terus habis itu ngajak collab. Gue pas lihat itu gue kayak nggak nyangka, gue jujur agak kayak aduh gitu. Bacot. Dan teman-teman, lu please pakai link kitnya Ya, link Agus kiri. Leo, karena itu semua fitur-fitur yang di mana di Linktree ya. Di Pro, Di Linktree Pro bayar, di Linkit di gratis. Linkit gratis. Dan enaknya di situ adalah lu bisa check out di situ. Jadi lu bisa payment di situ. Langsung ya kan? jualan, ya. Dan bisa minta traktir juga di situ kan? Bisa minta traktir kan juga. lo ada traktir juga Iya. kan kayak gitu. Oke, Siap. thank you banyak ya. Thank you. So kalau misalnya lu suka sama video versi kayak gini, coba terus di komen. Gue lagi eksperimen nih, dan kasih tahu lu sukanya. Atau kalau misalnya ada yang kurang-kurang, kasih tahu ya. Mau usaha kecil saya nih. Tolong nih guys. Tolong. Kita minta tolong nih.